Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar materi Pendidikan Pancasila kelas 4, bab 3, Membangun Jati Diri dalam Kebinekaan, subtema Keragaman Budaya di Lingkungan Sekitar. Nah, anak-anakku, Indonesia adalah negara yang kaya akan budaya. Setiap daerah memiliki ciri khas budaya yang berbeda-beda, seperti pakaian adat, tarian, makanan, bahasa, dan rumah adat. Keragaman budaya ini merupakan kekayaan bangsa yang harus kita jaga dan harus kita lestarikan. Nah, pada pembelajaran kali ini kita memiliki 3 tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu peserta didik atau anak-anakku dapat menyebutkan contoh keragaman budaya di lingkungan sekitar. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan pentingnya menghargai keragaman budaya. Yang ketiga, peserta didik dapat menunjukkan sikap toleransi terhadap perbedaan budaya. Nah, kita masuk pada materi inti. Apa itu keragaman budaya? Jadi, seperti yang kalian lihat pada tampilan layar kalian, keragaman budaya adalah perbedaan-perbedaan yang ada di antara kita, seperti kebiasaan, adat istiadat, bahasa, pakaian, makanan, dan kepercayaan. Perbedaan-perbedaan ini membuat dunia menjadi lebih berwarna dan juga lebih menarik. Nah, bagaimana dengan kelas kalian? Pernah tidak kalian memperhatikan teman sekelas kalian? Tentunya ada yang berasal dari berbagai jenis daerah dan kebiasaan yang berbeda-beda ya. Itulah yang disebut dengan keragaman budaya. Contoh keragaman budaya di lingkungan sekitar. Nah, anak-anakku, di Indonesia kita bisa menemukan banyak sekali contoh keragaman budaya yang ada di sekitaran kita pun sangat banyak. Nah, seperti yang kalian lihat di sini, Pak Guru memberikan contoh-contoh keragaman budaya yang ada di lingkungan sekitar kita. Bisa kalian lihat, yang pertama yaitu pakaian adat. Jadi, setiap daerah di Indonesia memiliki pakaian adat yang unik. Misalnya, ada baju adat Bali, ada kebaya Jawa, atau ulos Batak, dan masih banyak lagi jenis-jenis dari pakaian adat. Ada juga contoh keragaman budaya yang ada di lingkungan sekitar seperti bahasa. Kita bisa menemukan banyak bahasa daerah di Indonesia seperti bahasa Jawa, Sunda, Batak, Toraja, Pamona, dan lebih banyak lagi. Nah, bagaimana dengan di sekitaran lingkungan kalian? Apakah yang Pak Guru sebutkan tadi itu ada? Nah, selanjutnya yaitu makanan. Makanan pun masuk di dalam keragaman budaya ya. Nah, jadi setiap daerah juga memiliki makanan khas yang berbeda-beda. Misalnya, ini contoh, nasi Padang dari Sumatera Barat, rendang dari Minang, atau sate dari Jawa Tengah. Nah, bagaimana dengan makanan khas yang ada di daerah kalian sendiri? Apakah kalian tahu? Nah, contoh keragaman budaya yang selanjutnya yaitu rumah adat. Bentuk rumah adat di setiap daerah juga berbeda-beda. Ada rumah panggung di Kalimantan, rumah gadang di Minangkabau, atau rumah joglo di Jawa. Dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lainnya. Hal yang menjadi keragaman budaya selanjutnya yaitu perayaan hari besar. Setiap suku bangsa memiliki perayaan hari besar yang berbeda-beda. Misalnya Nyepi di Bali, Cap Gome atau Idul Fitri, dan masih banyak lagi. Hal selanjutnya yang menjadi keragaman budaya di lingkungan sekitar kita
yang begitu banyak. Tentunya ini akan selalu kita temukan, yaitu agama dan kepercayaan. Kita sama-sama tahu bahwa di Indonesia kita bisa menemukan berbagai macam agama dan kepercayaan. Contohnya seperti Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, dan kepercayaan lokal. Yang selanjutnya yaitu seni dan musik. Setiap daerah memiliki kesenian dan musik tradisional yang khas. Misalnya gamelan dari Jawa, tarian Saman Aceh, atau musik angklung Sunda. Nah, apakah kalian masih bisa menyebutkan contoh-contoh yang lainnya? Mengapa kita harus menghargai keragaman budaya? Nah, ini sangat penting ya. Keragaman budaya adalah kekayaan bangsa kita yang tak ternilai harganya. Jadi di sini Pak Guru merangkum 4 bagian mengapa kita harus menghargai keragaman budaya. Yang pertama, yaitu keragaman budaya sebagai kekayaan bangsa. Keragaman budaya adalah kekayaan bangsa Indonesia yang harus kita jaga dan patut kita lestarikan. Yang selanjutnya, mengapa kita harus menghargai keragaman budaya? Yaitu menghargai perbedaan budaya mengajarkan kita untuk menjadi orang yang toleran dan menghargai sesama. Atau biasa kita sebut dengan kata toleransi. Selanjutnya yaitu persatuan. Dengan saling menghargai, kita dapat hidup rukun dan bersatu. Hal terakhir dari rangkuman Pak Guru, mengapa kita harus menghargai keragaman budaya, yaitu pengetahuan. Artinya apa? Dengan mempelajari budaya yang berbeda, membuat kita lebih kaya akan pengetahuan. Bisa tahu kebudayaan A, bisa mengetahui kebudayaan B, tentunya itu akan memperkaya pengetahuan kita. Nah, sekarang bagaimana cara kita menghargai keragaman budaya? Ada begitu banyak cara untuk menghargai keragaman budaya. Kita bisa memulai dengan hal-hal sederhana. Nah, berikut ini Pak Guru memberikan cara-cara bagaimana kita menghargai keragaman budaya yang ada. Yang pertama yaitu belajar tentang budaya lain. Dengan cara membaca buku, tonton video, atau bertanya pada orang yang lebih tahu. Yang kedua yaitu mencoba makanan khas di daerah lain. Siapa nih yang gak suka makan-makan? Kalau Pak Guru sih suka makan. Nah, coba makanan baru dan menikmati rasanya. Tentunya hal ini menjadi cara kita untuk menghargai keragaman budaya yang ada. Yang ketiga yaitu mengikuti kegiatan budaya. Nah, mengikuti kegiatan budaya. Biasa kita lihat di sekitar kita atau di daerah tempat tinggal kita mungkin sering diadakan festival budaya. Itulah yang dimaksud dengan mengikuti kegiatan budaya. Bagaimana kita ikut di acara-acara budaya seperti pertunjukan tari atau musik tradisional. Nah, bagaimana dengan anak-anakku semua? Apakah anak-anakku pernah mengikuti pertunjukan tari atau musik tradisional? Selanjutnya yaitu menghormati perbedaan. Apa yang dimaksud dengan menghormati perbedaan? Yaitu jangan mengejek atau menghina budaya lain. Ya, untuk semua anak-anakku perlu diingat, jangan mengejek atau menghina budaya lain. Selanjutnya, mari kita bersama-sama menjaga keragaman budaya. Jadi, anak-anakku, keragaman budaya adalah sesuatu yang indah dan harus kita syukuri. Dengan saling menghargai dan menghormati, kita dapat hidup rukun dan damai. Ayo menjadi generasi muda Indonesia yang menghargai keragaman budaya. Nah, itulah materi yang kita pelajari pada kali ini. Semoga semua yang
kalian pelajari, yang kalian baca, yang kalian dengar, itu dapat kalian mengerti. Nah, selanjutnya, Pak Guru punya 3 pertanyaan untuk kalian jawab, untuk mengukur apakah kalian sudah mengetahui atau paham benar dengan apa yang kalian baca, apa yang kalian dengarkan sebelumnya. Pertanyaan pertama, apa contoh keragaman budaya yang pernah kamu lihat di sekitarmu? Yang kedua, mengapa kita harus menjaga keragaman budaya? Yang ketiga, bagaimana cara kamu menunjukkan sikap menghargai terhadap teman yang berbeda budaya?